Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai isu-isu kontemporer MSDM. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian isu menurut beberapa ahli. 1. Menurut Register dan Larkin, isu merupakan suatu kondisi atau peristiwa, baik di dalam maupun di luar organisasi yang jika dibiarkan akan menjadi efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi, atau pada target organisasi di masa yang akan datang. Sementara menurut Chess dan Jones, isu merupakan menggambarkan isu sebagai sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan, dan isu juga merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang diusulkan seseorang atau pihak lain yang dapat membawa dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian, sipil dan kriminal litigasi, atau hal yang dapat menjadi sebuah masalah dari kebijakan publik melalui legislatif aturan tindakan. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh 1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat, 2. Terjadinya peristiwa dramatis, 3. Perubahan sosial, dan 4. Kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Contoh isu-isu kontemporer. Pertama, tenaga kerja mobile atau freelance, yang sebenarnya mereka dapat bekerja di rumah, kafe, atau dimanapun ada koneksi internet yang stabil dan berkolaborasi tugas dengan rekan kerja lain melalui aplikasi chat seperti Google Hangout, Messenger, WhatsApp, dan lainnya. Diperkirakan, pada tahun 2020, 60% tenaga kerja di Amerika Serikat adalah freelance. Eropa dan sebagian besar dunia juga sudah mengikuti tren ini. Perusahaan yang lebih kecil bisa bekerja dengan karyawannya minim, dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, terlepas dari tangan-tangan yang ada. Perusahaan besar dengan banyak karyawan bisa merekrut karyawan lepas untuk proyek khusus yang sangat ahli di bidangnya, tidak dapat dikerjakan sendiri oleh karyawan dalamnya. Selain itu, tunjangan karyawan dapat ditiadakan. Namun, isu pengenalan identitas, visi dan misi, kultur, dan kerahasiaan data perusahaan yang menjadi tantangannya. 2. Contohnya itu rekrutmen. Banyak tim HRD yang mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang tepat, khususnya untuk pekerjaan teknis seperti data scientist, mobile aplikasi developer, enterprise software developer, teknisi web development, dan cloud computing. Bekerja sama dengan universitas adalah satu dari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Perusahaan yang lebih kecil bisa menggunakan cara ini dengan berhubungan langsung dengan profesor pengajar dan kantor penempatan tenaga kerja. Ada juga perusahaan yang menggunakan referensi karyawan yang sudah ada. Karyawan yang memberikan referensi akan mendapatkan penghargaan atau insentif jika referensinya direkrut. Menggunakan sosial media juga akan membantu dalam rekrutmen. Dan yang ketiga contohnya itu pembelajaran jarak jauh. Isu MSDM terkini yang terakhir yaitu pembelajaran jarak jauh. Karyawan mobile tidak harus masuk kantor, namun tetap harus mengikuti prosedur dan tata cara perusahaan. Salah satu solusinya adalah pembelajaran jarak jauh yang memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur perusahaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai isu-isu kontemporer. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.